Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gofar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh pemrograman if atau if else dari pemrograman Java yang menjadi tugas saya yang kedua di pemrograman komputer. Dan juga ada beberapa penjelasan dari flowchart yang saya buat di Visio 2013. Kita buka soalnya. Yang pertama adalah pemrograman dari C++ ini kita rubah ke Java, di mana mempunyai pernyataan if jika n lebih dari 100 maka nilai n adalah n-10 kurangi 10. Yang ditanyakan adalah apa yang tercatat bila diinput untuk nilai n sama dengan 100, 105 ataupun 98. Kita buka dulu pemrograman Javanya. Saya simpan dengan pernyataan if 1. Kemudian visionya, Visio adalah flowchart untuk menjelaskan rangkaian kerja dari yang saya buat Java ini. Yang pertama adalah kita mulai dengan start, kemudian masukkan nilai n sebagai inputan, dan juga sebagai keputusan if. Pernyataan if-nya adalah if n lebih dari 10. Jika no, maka nilai n sama dengan n. Sedangkan jika yes, maka nilai n sama dengan n dikurangi 10. Seperti yang ada di ini pemrogramannya. Kemudian setelah itu kita cetak output, yaitu dengan cetak n.2 plus n. Kemudian kita stop. Selesai. Kita buktikan dari pemrograman yang saya buat ini, pemrograman Java yang memiliki input, masukkan n, kemudian prosesnya if n lebih dari 10, jawabannya adalah, untuk jawaban di sini data adalah n sama dengan n kurangi 10 jika n lebih dari 100. Jika n kurang dari 100 maka nilainya n sama dengan n. Kita compile. Kita masukkan yang ditanyakan. Jika nilai n adalah 100 maka nilainya adalah 100 juga, dikarenakan nilai n sama dengan 100, bukan lebih dari 100. Kemudian yang B, kita compile. Jika nilai n adalah 105, kita enter, maka nilai n 95, dikarenakan n lebih dari 100 harus dikurangi 10. Yang ketiga adalah n sama dengan 98. Hasilnya tetap 98, dikarenakan yang dimasukkan 98 adalah kurang dari 100, sehingga rumus itu tidak berlaku. Pernyataan if-nya tidak berlaku. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Kita buka. Ini adalah soalnya dari C++ juga, kita rubah ke Java. Ada pernyataan if n kurang dari 50 maka nilai n sama dengan n plus 30. Dan pernyataan kedua adalah if n lebih dari 70 maka n sama dengan n kurangi 40. Printnya adalah n plus n. Kita buka visionya atau flowchartnya. Berikutnya adalah masukkan n, kemudian pernyataan pertama jika n kurang dari 50 maka nilainya adalah n ditambah 30. Jika no maka n sama dengan n. Yang selanjutnya adalah jika n lebih dari 70 maka nilainya n adalah dikurangi 60. Yang akhirnya harus kita cetak adalah n.2 plus n. Mari kita coba untuk pernyataan kedua. Dari sini kita compile. Oke, kita masukkan. Yang pertama tadi adalah soalnya jika kita masukkan nilai n adalah 35 maka hasilnya 65. Kemudian kita coba yang kedua, nilainya 45 maka nilainya adalah 35. Yang ketiga C, nilai yang dipertanyakan adalah 55 maka harusnya 55 juga. Dan yang keempat atau D, yang ditanyakan jika nilai n adalah 75 apakah harus 35? Ya benar, 35. Dari sini kita ambil satu jawaban aja. Jika n 75, kenapa kok hasilnya adalah 35? Kita buka visionya. Nah ini, dikarenakan jika n 75 adalah lebih dari 70, maka nilai n dikurangi 40.
Dari sini sudah bisa dikatakan untuk formulanya adalah benar. Kemudian kita masuk ke pernyataan ketiga. Soalnya adalah tentang nilai mahasiswa. Kita disuruh membuat susun program untuk menginput sebuah nilai integer, nilai ujian mahasiswa, di mana perkataan lulus bila nilai tersebut lebih dari sama dengan 60 dan dicetak gagal, perkataan gagal bila nilai kurang dari 60. Untuk visionya atau flowchartnya kita bisa buka. Pertama kita tetap setar, kemudian masukkan input yaitu integer nilai ujian mahasiswa. Kemudian untuk pernyataan if pertama, jika nilai ujian mahasiswa lebih dari sama dengan 60, maka yang akan kita cetak adalah atau sebagai output adalah nilai lulus. Jika tidak, maka pernyataan kedua if else, nilai ujian mahasiswa kurang dari 60, maka yang kita outputkan atau kita cetak sebagai output adalah nilainya gagal. Kemudian kita selesai, kita anggap selesai. Coba kita buka. Untuk ini sudah ada if, pernyataan if adalah lebih dari sama dengan 60 dinyatakan lulus. Kemudian else if, jika kurang dari 60 maka kita nyatakan gagal. Kita coba. Ya sudah, compile berhasil, kita run. Sekarang kita masukkan nilai ujian mahasiswa, semisal adalah 38 kurang dari 60, maka nilainya gagal. Yang kedua, kita coba nilainya lebih dari 60, misal 61 saja, hanya selisih 1, maka dinyatakan lulus. Terima kasih telah mendengarkan beberapa penjelasan dari saya tentang 3 tugas yang telah diberikan pada saya. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.